mulai nih ibadahnya. Yuk teman-teman semuanya share link YouTube-nya ke teman-teman kalian biar kita bisa ibadah bersama-sama. Aku kasih waktu ya. 3, 2, 1. Oke, nah gimana teman-teman? Sudah siap untuk ibadah sama-sama? Yuk kita sama-sama ibadah ya. God bless you. Oke, halo Demovers, gimana kabarnya semua? Hari ini kita mau kumpul, kita bersama, kita muji Dia, kita meninggikan Dia karena Dia adalah Tuhan kita yang luar biasa baik pada kita. Amin. Mari kita tinggikan Dia, mari kita sebut namanya, mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High, hidden glory in creation, now in you are Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heavens down. Sin was great, sin was great, your love was greater.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Biarlah kami memuji-Mu, kami meninggikan nama-Mu, karena Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Let's go. Mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Dia karena Dia layak. Amin. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Kau bertata dan berkuasa hanya nama Yesus. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Yesus, Kau bertata dan berkuasa hanya nama Yesus Tuhan. Tak terbatas karya-Mu Tuhan.
Aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, bukakan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib sebab kekuatanmu. Besar dan mulia, biarlah sebab memujimu. Kau terbesar, besar dan mulia, ajaib sebab kekuatanmu. Besar dan mulia, biarlah sebab memujimu. Biarlah sebab memujimu. Amin. Berikan kemenangan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami datang, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Kau. I see the King of Glory coming on the clouds with
Hosanna in the highest. Bersama, let's go. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami belajar apa yang harus kami lakukan, kata Tuhan berbuat. Biarlah Engkau yang pimpin kami selalu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, halo teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa hari ini kita bertemu di YouTube lagi gitu ya. Emang kita buat kadang-kadang Zoom, kadang-kadang YouTube supaya kita nggak bosen dan kita selalu ada sesuatu yang beda pada saat kita menyembah Tuhan walaupun secara online. Nah teman-teman semua, hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dan saya ingin menunjukkan kata ini kepada teman-teman semuanya. Kata ini adalah hospitality, teman-teman. Tahukah teman-teman apa arti kata hospitality? Atau teman-teman pernah nggak dengar kata ini, hospitality? Saya baru pertama kali dengar kata ini waktu saya itu bergabung dalam kepanitiaan TYF, teman-teman semua. Sebelumnya saya nggak pernah dengar apa itu hospitality, saya nggak pernah ngerti hospitality dan lain sebagainya. Dan saya pertama kali dengar pada saat saya bergabung di dalam kepanitiaan TYF. Siapa nih yang pernah ikutan TYF gitu ya, yang pernah ikutan TYF angkat tangannya gitu ya. Tunjuk tangan, dan kita semua kangen TYF gitu ya. Cuman kayaknya dalam waktu dekat memang nggak bisa gitu ya. Nah waktu pertama kali saya gabung dengan kepanitiaan TYF, teman-teman, saya itu terkejut bahwa ada sebuah C dalam kepanitiaan TYF yang namanya C hospitality. Waktu itu saya bingung banget, kenapa kok ada C hospitality? Apa itu hospitality? Saya pikir hospitality, hospital. Oh ini mungkin C yang berhubungan dengan kesehatan dan UKS gitu ya. Saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata enggak, teman-teman semua. C hospitality adalah sebuah bagian dalam kepanitiaan yang fungsinya kalau di TYF, dia fungsinya untuk menyambut pembicara-pembicara yang datang, speaker-speaker yang hadir, dan juga gestar-gestar yang datang di TYF. Dan fungsinya si hospitality ini adalah mereka infoin kepada pembicara, apa saja info-info yang perlu diketahui, mereka yang nyiapin transportasi, dan kalau pembicara-pembicara, kami biasanya usahakan supaya minimal dapat mobil Innova gitu ya, sehingga dia cukup nyaman kemana-mana. Dan terus habis itu ada yang harus mendampingi selama sehari-hari pembicara atau gestar ini melayani dan juga menyediakan semua kebutuhan pembicara selama melayani. Biasanya si hospitality ini dia akan tanya pembicaranya sukanya apa gitu ya, atau dia nggak suka apa. Ada pembicara yang nggak bisa makan pedas, gestar yang nggak bisa makan pedas, maka dia akan memastikan makanan yang diberikan pada pembicara ini nggak ada pedas-pedasnya sama sekali gitu ya. Nah setelah beberapa lama di TYF, saya ikuti TYF dari tahun pertama teman-teman sampai yang terakhir kali diadakan, dan saya 2 kali juga menjabat sebagai ketua panitia TYF. Nah saya akhirnya menyadari bahwa yang namanya si hospitality atau si penyambutan ini tuh sangat penting banget perannya. Bukan berarti saya katakan bahwa sisi lainnya nggak penting gitu ya. Tapi si hospitality itu ternyata memegang salah satu kunci yang paling penting di dalam acara, teman-teman semua. Bayangkan nih, tugas mereka adalah menyambut pembicara dan gestar dengan baik. Nah kalau mereka menyambut pembicara dan gestar dengan baik, mereka menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan baik, maka yang terjadi adalah para pembicara yang hadir dan juga gestar yang hadir tuh akan happy. Dan mereka juga akan melayani dengan kondisi hati yang baik juga gitu kan. Dan saya pernah dengar nih, ada orang yang berbicara dan bercerita, ada sebuah acara lain yang diadakan, tapi hospitality-nya tuh kurang bagus. Sehingga yang terjadi adalah pembicara-pembicara dan gestar yang pernah hadir dalam acara itu,
nggak mau datang lagi kalau diundang gitu ya. Karena saking buruknya mereka menyambut pembicara atau guest star ini. Oleh karena itu, waktu itu kalau teman-teman tanya, dana TWF itu larinya kemana saja sih, kok cukup besar gitu ya dana yang dibutuhkan, dan bahkan kami cari proposal waktu itu, kami sebarkan proposal supaya orang-orang bisa memberikan persembahan dan lain sebagainya. Salah satu alokasi yang besar juga adalah hospitality ini, yaitu untuk memastikan bahwa kami ini menyambut para pembicara dan guest star dengan perhatian yang terbaik. Cukup dana yang dicurahkan untuk hal ini. Nah teman-teman semua, firman Tuhan hari ini berjudul Hospitality Lesson. Dan kita akan belajar menyambut. Apa sih maksudnya gitu ya? Tahukah teman-teman bahwa di dalam Alkitab ternyata ada sebuah cerita tentang penyambutan. Waktu itu Yesus diundang untuk menghadiri jamuan makan malam oleh seorang Farisi. Dan orang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan malam ini namanya Simon. Waktu Yesus diundang gitu ya, Yesus menyanggupi undangan itu dan Yesus datang untuk makan. Nah, pada saat Yesus duduk untuk makan bersama dengan orang Farisi ini, datanglah seorang perempuan yang di dalam Alkitab tercatat perempuan ini terkenal sebagai seorang berdosa. Dia adalah seorang pelacur gitu ya. Dia datang, perempuan ini menangis dekat kaki Yesus, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Perempuan ini mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Waktu Simon, orang Farisi ini melihat perempuan berdosa ini mencium kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya dan lain sebagainya, Alkitab mencatat bahwa Simon ini berpikir di dalam hatinya. Dia berpikir, oh kalau Yesus ini betul nabi, pasti dia tahu kalau wanita ini tuh bukan orang baik gitu ya. Wanita ini adalah orang berdosa. Dan di dalam Alkitab, setelah itu Yesus menegur Simon orang Farisi ini. Kita akan baca bersama-sama teguran Yesus pada Simon ini di dalam Lukas pasal 7 ayat 44 sampai 48. Lukas 7 ayat 44 sampai 48 saya bacakan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Amin. Teman-teman bayangkan, Simon, orang Farisi ini, dialah yang mengundang Yesus untuk makan. Dialah yang menjamu Tuhan Yesus. Dia yang menyediakan makanan buat Tuhan Yesus. Tapi yang terjadi adalah pada saat perempuan datang untuk memuji Tuhan dengan apa yang dia lakukan, Simon ini berpikir dalam hati dan langsung Tuhan Yesus menegur Simon, bukan cuma secara langsung kepada dia sendiri, tapi Simon ini ditegur di depan orang banyak, teman-teman. Sementara wanita itu dibela sama Tuhan, sementara wanita itu diampuni oleh Tuhan, Simon ini malah ditegur. Bayangkan teman-teman semua, kita ditegur di depan orang. Yang namanya teguran itu gak pernah enak, betul ya? Ditegur secara empat mata aja tuh gak enak, apalagi ditegur di depan banyak orang, teman-teman semua. Tapi dari teguran Tuhan Yesus ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yaitu apa sih? Pelajaran tentang menyambut Tuhan. Pelajaran tentang hospitality. Gimana caranya sih kita ini sebagai orang-orang percaya, kita ini harus bisa nyambut Tuhan tuh dengan baik. Menyambut itu kedengarannya sederhana, teman-teman. Tapi sebetulnya ini adalah pelajaran yang penting. Tahukah teman-teman bahwa pada saat kita menyembah, sebetulnya ya kalau teman-teman kita semua lagi menyembah Tuhan,
yang kita lakukan itu bukan mendatangkan hadirat Tuhan. Ini konsep yang salah. Yang kita lakukan itu bukan membawa Tuhan kepada kita, bukan itu yang kita lakukan. Tapi pada saat kita menyembah itu sebetulnya apa sih yang kita lakukan? Kita sedang membuka hati kita, siap untuk menyambut Tuhan, menyambut jamahan Tuhan. Dan sikap hati saat menyambut Tuhan itu akan sangat membedakan hasil yang kita peroleh. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang pada saat dia beribadah, dia pulang dengan bawa berkat yang luar biasa di atas kepala, dan dia pulang dengan, dia selesai ibadah dengan sukacita di dalam hati. Tapi pada ibadah yang bersamaan, ada orang yang selesai dari ibadah itu dia gak ngerasain apa-apa, teman-teman semua. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada pada sikap menyambut Tuhannya. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan harus belajar nyambut Tuhan dengan benar. Ini akan mempengaruhi berkat-Mu. Ini akan mempengaruhi apa yang kamu peroleh setelah kamu beribadah kepada Tuhan. Ini akan mempengaruhi banyak hal, teman-teman. Abraham di dalam Alkitab tercatat pernah menyambut Tuhan. Dan pada saat dia menyambut Tuhan, waktu itulah janji Tuhan tentang Ishak yang akan lahir 1 tahun lagi itu datang sama dia. Nah, teman-teman semua, saya yakin kita semua gak mau dong kita beribadah rugi gitu ya. Kita selesai dan kita tidak merasakan apa-apa, gak ada sukacita dalam hati, gak ada berkat di atas kepala. Saya yakin kita gak mau rugi. Siapa yang gak mau rugi angkat tangannya, ya kan? Oke. Nah, karena itu, ayo kita semua belajar menyambut Tuhan. Ya apa sih caranya menyambut Tuhan itu? Gimana caranya aku bisa menyambut Tuhan? Kita belajar dari kesalahan yang Simon lakukan dan teguran Tuhan Yesus. Kita lihat ayat 44 sampai 46 gitu ya. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini yang Tuhan Yesus katakan. Yang pertama, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku. Ayat 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Yang ketiga, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ada 3 elemen yang Tuhan kritik di dalam, ada 3 elemen yang Tuhan sampaikan di dalam teguran dia sama Simon. Yang pertama, teman-teman semua, kalau kita mau menyambut Tuhan dengan benar, kalau kita mau menyambut Tuhan sehingga Tuhan itu senang, sehingga Tuhan itu berkenan kepada kita, yang pertama, welcome Him wholeheartedly. Sambut Tuhan Yesus itu dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, teman-teman. Kalau kita mau nyambut Tuhan sehingga Tuhan tuh seneng ada kita gitu ya, sehingga Tuhan tuh berkenan atas kita, kita harus sambut Tuhan itu dengan ini loh, hati yang benar-benar terbuka, yang sepenuhnya itu didedikasikan untuk menyambut Tuhan. Teman-teman, waktu kita baca ayat itu gitu ya, mungkin kita akan bingung gitu kan, kenapa kok Tuhan Yesus ngomong soal meminyaki kaki, mengurapi kepala dengan minyak, mencium gitu kan. Kalau zaman sekarang kan disambut caranya nggak kayak gitu, kalau nyambut orang ya, oh hai, ngasih salam. Kalau sekarang aja udah nggak bisa salaman secara langsung, bisanya cuman begini gitu kan teman-teman semua, terus nyediain makanan dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang mungkin kita nggak akan terlalu ngerti ayat itu gitu ya. Tapi kita bisa lebih memahami ayat itu kalau kita ngerti custom, ngerti adatnya, etika pada zaman tersebut. Teman-teman, sebetulnya waktu Simon mengundang Yesus datang ke rumahnya, waktu itu Yesus itu posisinya udah seorang guru yang luar biasa. Dia adalah seorang guru yang hebat, dan Simon sebagai orang Farisi mengundang Tuhan Yesus itu ke rumahnya, itu adalah sebuah mandat agamawi gitu. Jadi emang harus dia mengundang guru itu untuk datang ke rumahnya. Dan seharusnya pada saat Yesus datang ke rumah Simon, posisi Yesus adalah dia itu tamu kehormatan di situ. Dan pada saat jamuan malam seperti itu, ada etika tertentu teman-teman semua. Misalnya, kalau yang datang itu tamu terhormat, dia harus dapat ucapan salam. Dan umumnya waktu itu salamnya itu bentuknya ciuman.
Jika tamu itu berasal dari tingkatan sosial yang setara, maka tuan rumah paling enggak pada saat tamu itu datang dia harus memberikan ciuman di pipi, gitu kan. Zaman sekarang enggak loh ya, hati-hati teman-teman semuanya, zaman sekarang enggak gitu kan. Zaman itu kalau ada tamu datang dan tamu ini terhormat harus dikasih ciuman di pipi. Kalau seorang itu sangat dihormati, maka tuan rumah akan menyambut tamu tersebut dengan ciuman di tangan paling enggak. Kalau sampai nggak ngasih salam cium, itu sama aja dengan mengabaikan tamu tersebut secara terang-terangan. Nggak bisa dibilang kelalaian, pasti disengaja. Pasti sengaja si Simon ini mengabaikan Tuhan Yesus dan nggak mau memberikan salam cium sama Tuhan Yesus. Itu sama aja kamu biarin orang masuk ke rumah tapi nggak mau sapa, nggak mau gubris gitu ya, nggak kamu kasih apa-apa, itu sama aja seperti itu. Pokoknya si Simon ini secara sengaja mengabaikan Tuhan Yesus meskipun Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Bagian lain dari etika timur waktu itu adalah membasuh kaki. Membasuh kaki sebelum makan itu wajib hukumnya. Kalau sampai yang datang itu benar-benar tamu terhormat, maka tuan rumah itu biasanya akan melakukan membasuh kaki tamunya itu sendiri. Kalau seandainya dia malas, dia akan paling enggak suruh pelayan gitu ya untuk basuh kakinya tamunya, atau paling enggak dikasih air lah, sana basuh kaki diri sendiri gitu ya. Seperti itu. Dan tamu yang istimewa biasanya tuh juga dikasih minyak zaitun untuk meminyaki kepala. Ini nggak mahal sih, minyak zaitun itu tidak mahal. Tapi perlakuan itu mengandung arti bahwa tamu yang diundang ini benar-benar tamu istimewa. Nah, teman-teman perhatikan bahwa pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Simon, ini yang terjadi. Tidak ada ciuman salam sama sekali, tidak ada yang membasuh kaki Tuhan Yesus sama sekali, tidak ada minyak untuk dicurahkan di atas kepalanya Tuhan. Jadi Yesus tuh datang pada saat Simon nyambut Tuhan Yesus. Simon tuh nyambut tapi terus mengabaikan Tuhan. Mengundang Tuhan tapi enggak sungguh-sungguh benar-benar menyambut Tuhan gitu loh teman-teman semua. Secara sengaja mengabaikan kedatangan Tuhan. Nah enggak heran kenapa pada saat wanita berdosa ini datang dan dia melakukan segala yang harusnya dilakukan oleh seorang tuan rumah yang menghormati tamu undangan, Tuhan Yesus membela wanita ini dan menegur Simon. Tuhan Yesus bilang wanita ini menyambut aku dengan pantas. Kalau kamu Simon, kamu nggak menyambut aku dengan pantas. Jadi kesalahan Simon tuh ada dua teman-teman semua. Yang pertama dia tidak menyambut Tuhan dengan proper, nggak menyambut Tuhan dengan pantas itu tadi. Dia cuma melakukan ngundang Tuhan tuh sebagai bentuk kewajiban aja dan dia cuma melakukan tugasnya itu setengah-setengah gitu ya. Bukan cuma itu, habis itu dia mencurigai Yesus. Kalau orang ini nabi pasti dia tahu nih bahwa wanita yang diundang ini, dia ini adalah seorang pendosa. Jadi hatinya pun pada saat dia menyambut Tuhan, hatinya tuh gak percaya sepenuhnya bahwa yang dia undang ini adalah pribadi yang layak dihormati, teman-teman semua. Nah ini adalah sesuatu yang mesti kita pelajari dari si Simon, kesalahan yang dia lakukan. Simon pada saat dia mengundang Tuhan, dia menyambut Tuhan, Tuhan Yesus datang, dia menyambut Tuhan itu setengah-setengah teman-teman semua. Kagum sama Tuhan, iya. Bertanya-tanya tentang kehebatan yang Tuhan Yesus lakukan, iya. Kalau teman-teman baca dalam Lukas pasal 7 ayat yang pertama sampai yang seterusnya, teman-teman akan lihat bahwa sebetulnya di awal-awal Yesus tuh melakukan banyak mujizat yang besar-besar. Menyembuhkan orang, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira dan lain sebagainya. Jadi si Simon nih lihat, Tuhan Yesus melakukan hal yang hebat dan lain sebagainya. Dia ngundang Tuhan Yesus ke rumahnya, tapi maksimal dalam melakukannya itu enggak. Sementara wanita ini datang dengan all in, saya katakan. Hatinya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Melayani Tuhan sepenuhnya dengan sungguh-sungguh, semua yang bisa dia lakukan buat Tuhan. Dan dia haus akan perkenan Tuhan. Teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, salah satu sebab kenapa The Movers itu ada dan kenapa teman-teman datang di The Movers. Tujuan kami salah satunya yang pertama adalah membawa teman-teman untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah teman-teman
semua, semakin kita kenal Tuhan, ini satu hal tentang Tuhan yang harus teman-teman tahu. Tuhan gak suka orang yang setengah-setengah sama dia. Tuhan gak suka orang yang iya kepengen Tuhan datang, iya kepengen Tuhan yang gak terlalu kepengen juga gitu ya. Ia merindukan jamahan Tuhan, kayaknya gak terlalu juga setelah dipikir-pikir. Tuhan gak suka sama orang yang setengah-setengah. Bahkan kalau teman-teman baca di dalam kitab Wahyu, Tuhan bilang orang tuh kalau mau dingin ya dingin, mau panas ya panas. Kalau dia itu cuma di tengah-tengah gak jelas gitu ya, dia suam-suam kuku, maka Tuhan akan singkirkan dia dan Tuhan gak akan mau pakai. Kalau kita mau belajar firman Tuhan, kita akan lihat bahwa Tuhan itu cari orang yang all in sama dia. Makanya Tuhan Yesus tuh cari orang yang nyambut Tuhan itu sepenuh hati. Kalau nyambut Tuhan tuh haus. Kalau nyambut Tuhan tuh benar-benar sukacita. Kalau nyambut Tuhan tuh benar-benar, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan mau datang dan benar-benar lakukan semua yang terbaik. Bukan orang yang setengah-setengah. Jujur aja teman-teman, kita semua juga gak suka kan sama orang yang setengah-setengah. Ada di sini teman-teman yang suka kalau dideketin orang sama setengah-setengah gitu. Hari ini perhatian, besok enggak, besoknya lagi perhatian, besoknya lagi enggak. Terus habis itu tarik ulur, habis itu malu-malu kucing gitu ya. Diajak bareng mau, tapi memastikan hubungan enggak mau gitu kan. Pokoknya tanggung dan digantungin. Ada gitu yang suka digantungin di sini? Halo, ada di sini yang suka digantungin? Kalau ada yang gantungin teman-teman, ini saran dari saya, cepet hentikan sekarang juga. Kamu buang-buang waktu sama orang kayak gitu. Bener gak sih? Buat apa kamu bareng sama orang yang gak jelas sama kamu? Gitu juga kalau ada di sini teman-teman yang suka gantungin orang, saya harap sih gak ada gitu ya. Tapi kalau ada, bertobat. Ini waktunya kamu untuk bertobat. Jahat kamu kalau kamu gantungin orang. Nah kita semua aja gak suka sama orang yang gak jelas. Maunya yang jelas, ya kalau kamu memang mau sama aku, sini, kalau kamu nggak mau sana gitu kan, secepatnya. Gitu juga sebaiknya kita kalau sama orang nggak bisa ya nggak bisa, bisa ya bisa. Pokoknya yang jelas lah jadi orang, jangan setengah-setengah. Kita sama orang aja nggak suka setengah-setengah. Apalagi kalau kita pikir Tuhan dengan kita. Tuhan nggak mau pengikut yang setengah-setengah. Tuhan nggak mengharapkan pengikut yang cuman hari ini nyambut Tuhan dengan senang, besok gak begitu excited lagi menyambut Tuhan. Tuhan mau yang sepenuh hati teman-teman semua, all in. Kalau teman-teman mau Tuhan itu melakukan hal yang besar di dalam hidupmu. Kalau kamu mau jadi orang yang ngalami seperti wanita ini, ngalami full forgiveness dari Tuhan. Dia ngalami hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Sambut Tuhan dengan sepenuh hati. Contoh sederhana nih teman-teman. Gimana sikap hatimu pada saat kamu menyembah Tuhan di dalam ibadah? Adakah teman-teman benar-benar haus akan hadirat Tuhan? Benar-benar mikir tentang Tuhan, benar-benar fokus sama Tuhan? Atau sambil, apalagi ini online ya, ini tablet nyala, terus sambil distracted gitu kan, megang HP, ngeliatin WhatsApp, atau ya wes lah namanya disuruh ibadah nih sama Cebela sama Cenovi, ayo ibadah guys, ayo ibadah. Terus habis itu teman-teman buka sesuatu yang lain gitu kan, terus nonton drakor C gitu kan. Nanti kalau misalnya dipanggil, oh baru noleh lagi, tapi kalau misalnya udah enggak, aduh bosen gitu ya, terus hasil lihat drakor lagi dan lain sebagainya. Itu namanya gak sepenuh hati sih teman-teman semua. Kenapa ya orang itu kok bisa nangis-nangis di jamaah Tuhan? Aku kok gak pernah ngalami seperti itu. Bedanya di mana sih? Sikap hati menyambut hadirat Tuhan. Yang satu bisa ngalami jamahan Tuhan karena dia itu sikap nyambutnya luar biasa. Aku haus Tuhan, aku kepengen banget dapat jamahan Tuhan, aku pengen ngerasain hadirat Tuhan. Yang di sebelah sini acuh tak acuh, ya diberkati ya puji Tuhan gitu ya, enggak juga enggak masalah gitu. Setengah-setengah, sekali lagi orang yang setengah-setengah, maaf saya katakan, dia enggak akan dapat banyak
hadirat Tuhan di dalam hidupnya. Hari Minggu lalu firman-Nya adalah tentang kecewa. Ayatnya itu saya ingat teman-teman. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Tuhan Yesus datang nih di tempat di mana Dia dulu tumbuh besar. Tuhan Yesus mengajar di sana. Orang-orang itu mendengar pengajaran Tuhan yang luar biasa dan mereka pikir, oh hebat ya pengajarannya. Tapi dipikir-pikir, dia ini kan ya dulu pernah bareng-bareng sama kita, tumbuh besar sama-sama. Dipikir-pikir, dia ini cuman orang biasa. Mereka pikirannya dipenuhi dengan prasangka dan curiga. Gak sepenuh hati menyambut Tuhan dan gak sepenuh hati nyambut firman yang luar biasa yang Dia sampaikan. Lalu yang terjadi adalah mereka itu kecewa dan mereka menolak Tuhan. Apa yang terjadi? Karena mereka kecewa dan menolak Tuhan, Alkitab berkata, gara-gara itu tidak banyak mujizat yang dilakukan di tempat itu. Dan Tuhan Yesus pindah ke tempat lain. Dan Tuhan Yesus gak balik-balik lagi ke tempat itu. Saya gak mau teman-teman semua, kita pada saat nyambut Tuhan, hati kita gak siap, sikap kita gak benar. Sehingga harusnya yang bisa aslinya bisa dapat mujizat tuh jadi lewat. Saya gak mau seperti itu. Makanya hari ini kita mau belajar bareng-bareng. Kalau mau sambut Tuhan tuh dengan luar biasa. Contohnya, dengar firman, sambut firman Tuhan dengan excitement yang luar biasa. Dengar baik-baik, buka telinga baik-baik, buka hati lebar-lebar. Pikiran jangan dipenuhi dengan kecurigaan. Kenapa ya Cek Beatrice nyampein firman ini? Jangan-jangan Cek Beatrice nyampein firman ini buat nyindir aku. Jangan punya pikiran yang seperti itu. Percaya bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Dan itu karena Tuhan tuh mau memberkati kita. Kalau kamu nyambut firman Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya firman Tuhan yang disampaikan itu bisa memberkati dan jadi bekal untuk masa yang akan datang teman-teman semua. Tapi kalau terimanya, sambutnya setengah-setengah, ya resultnya, hasilnya pun akan setengah-setengah. Dengar firman, all in. Nyembah Tuhan, terima hadirat Tuhan, juga sepenuh hati. Dengarkan teguran dari mentor rohani, juga sepenuh hati. Jangan dipenuhi prasangka, dia itu lagi jengkel sama aku. Enggak seperti itu teman-teman semua. Tuhan Yesus pun berkali-kali di dalam Alkitab menegur murid-muridnya. Simon Petrus tuh kalau ditegur keras banget. Tapi enggak sakit hatian dia. Ya wes lah namanya ditegur ya dia terima. Ya itu sepenuh hati, enggak setengah-setengah. Gak mutungan, gak baperan gitu ya, gak ditinggal, ya wes lah dimarahin, ya wes ya gak usah ngikut Tuhan lagi, gak seperti itu. Terima sepenuh hati, ending-endingnya, wah dia jadi orang yang luar biasa teman-teman kalau baca di dalam Kisah Para Rasul. Dalam Alkitab ada perumpamaan tentang tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang kurang baik. Kita harus jadikan tanah kita nih tanah yang baik. Ditaburin sama firman Tuhan, ditaburin sama perkenan hadirat Tuhan. Wah, jadi berbuah-buah teman-teman semuanya. Saya berharap generasi kita akan jadi generasi yang mau give Lord our all. Karena Tuhan itu emang layak untuk diberikan sepenuhnya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, welcome Him wholeheartedly. Sambut Tuhan itu dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Yang kedua teman-teman, ini yang terakhir, welcome Him thankfully. Kita harus menyambut Tuhan dengan pola pikir kayak gini loh teman-teman. Kalau Tuhan tuh mau datang, mau memberkati aku, mau memberikan urapannya buat aku, itu adalah sebuah kehormatan loh. Aku tuh sebetulnya gak layak, tapi aku dilayakkan. Dan itu luar biasa. Pokoknya kalau kita nyambut Tuhan, kita gak boleh nyambut Tuhan tuh dengan arogansi teman-teman. Jangan sampai kita sambut Tuhan, oh ya memang aku nih sudah melakukan yang baik, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah kasih persembahan, aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah berdoa, aku tiap hari baca Alkitab 5 pasal gitu ya. Ya kasih aja juga udah oke kok teman-teman semua, yang penting baca Alkitab tiap hari gitu ya, asal jangan cuma 1 ayat tiap hari, itu anak SD teman-teman semua. Lebih dewasa lagi lah baca firman Tuhan tuh ngikutin kasih, itu udah
Oke gitu ya. Ya pokoknya ada orang yang kalau nyambut Tuhan tuh dengan kesombongan rohani, istilahnya seperti itu. Contohnya salah satunya si Simon ini. Dia ngerasa Tuhan Yesus datang ke rumahnya itu memang adalah sebuah sesuatu yang memang sudah sepantasnya dan seharusnya gitu loh. Padahal sebetulnya teman-teman, Tuhan Yesus gak harus kok datang ke rumah Simon dan makan di rumah dia. Dan kalau Tuhan Yesus mau datang tuh sebetulnya satu hal yang luar biasa gitu loh. Tapi dia nganggep, ya udah, Yesus dia memang seharusnya datang. Sementara kalau wanita ini, dia datang kepada Tuhan, dia sambut Tuhan tuh dengan penuh ucapan syukur. Sebetulnya waktu saya baca cerita ini teman-teman, saya membayangkan apa yang terjadi gitu kan. Wanita ini tuh orang berdosa. Jadi pada saat dia masuk ke rumahnya Simon tuh pasti semua orang ngeliatin dia dengan tatapan ngejudge. Apalagi di situ ada banyak orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang terkemuka dia dalam agama, kalangan agama mereka gitu ya. Sehingga mereka pasti melihat wanita ini dengan tatapan menghakimi. Dia pasti rasa, waduh ini dilihatin orang. Tapi ini yang saya bayangkan. Pada saat dia melangkah dan dia lihat Yesus, mata Yesus itu bukan mata yang menghakimi, tapi mata yang mengasihi. Dan dia bilang dalam hati, gak pernah ada orang yang lihat aku dengan tatapan seperti ini sebelumnya. Dia bersyukur banget, karena dia ngerasa bahwa sebetulnya dia gak layak untuk ditatap dengan tatapan penuh kasih seperti itu. Sehingga dia mulai menangis, dia tanpa sadar tangisan dia membasahi kaki Yesus, dan dia kemudian menyeka air mata itu dengan rambutnya. Dia mencurahkan minyak yang dia bawa setiap waktu di atas kepala Tuhan Yesus, dan lain sebagainya. Wanita ini punya pola pikir, kalau Tuhan mau lihat dia, wah, itu sesuatu yang dia gak pernah bayangkan sebelumnya. Jadi dia nyambut Tuhan Yesus dengan hati yang thankful, bersyukur. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu bahwa sebetulnya dia gak layak, tapi dia dapat satu anugerah, sehingga dia bisa dapatkan hal itu. Kita baca dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 39. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di dekat di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, perhatikan bahwa sikap hatinya mereka berdua itu sangat berbeda. Yang satu itu merasa memang seharusnya, yang satunya lagi merasa aku gak layak Tuhan, tapi aku sangat bersyukur buat kasih-Mu. Yang satu menyambut Tuhan dengan arogansi diri, yang satu menyambut Tuhan itu dengan kerendahan hati. Akibatnya, yang satu gak ngalamin apa-apa, yang satu ini ditegur, yang lain ini mengalami pengampunan. Teman-teman semua, kerendahan hati itu juga adalah kuncinya. Kalau teman-teman hari ini, teman-teman ngalamin urapan Tuhan, teman-teman dapat firman Tuhan dan firman Tuhan menegur kamu dan memberitahukan sesuatu yang harusnya kamu benahi. Ini yang mau saya katakan, ucapkan syukur banyak-banyak. Bisa mengalami Tuhan itu anugerah. Teman-teman baca firman, terus teman-teman bisa ngerti firman, itu juga anugerah. Gak semua orang bisa mengerti firman. Hari-hari ini, kemarin-kemarin kita sempat baca Kidung Agung. Jujur aja baca Kidung Agung tuh susah teman-teman semua, bener gak sih? Kayak bingung gitu loh, ini maknanya apa? Aku harus di mana gitu ya. Tapi waktu saya baca,
ada beberapa hal yang menarik yang kayaknya satu hari nanti saya bisa sampaikan firman Tuhan dari Kidung Agung. Saya pernah nyampein firman Tuhan dari Kidung Agung, gak terlalu sering tentunya gitu ya. Tapi tiba-tiba dapat sesuatu dari Kidung Agung. Yang saya pelajari adalah kalau bisa ngebaca firman terus kamu ngerti, itu juga berkat loh, kamu harus bersyukur. Sambut penjelasan firman Tuhan itu tuh dengan thankfulness. Thank you Tuhan, puji Tuhan aku bisa ngerti firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang bukakan firman ini, pasti aku gak bakal ngerti, sampai kapanpun aku gak bakal ngerti. Menyambut firman Tuhan, bisa ngerti firman Tuhan, itu suatu berkat. Bisa diberkati sama Tuhan, itu hadiah dari Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu sesuatu yang puji Tuhan teman-teman semua. Satu hal yang mesti kita mengerti, Tuhan tuh gak punya keharusan memberkati kita, but He do it anyway. Dia tetap melakukan hal itu. Dan oleh sebab itu kita nih harus banyak mengucap syukur pada Tuhan. Jangan anggap kebaikan Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kita itu adalah hasil, itu adalah sesuatu yang memang sepantasnya Dia berikan karena kita melakukan yang baik. Jangan salah teman-teman semua, kita ini sebetulnya orang-orang yang jauh dari kata baik. Tapi Tuhan cinta kita, Tuhan melayakkan kita sehingga apa yang kita kerjakan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberkati kita. Itu semua bukan karena usaha kita, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, kita harus banyak bersyukur sama Tuhan. Salah satu orang yang saya ingat di dalam Alkitab paling berkenan di hati Tuhan adalah orang yang namanya Daud. Daud itu seperti apa sih? Daud itu adalah orang yang kalau diberkati Tuhan, dia bilang, siapa sih aku ini Tuhan? Sampai Engkau memperhatikan aku dan keluargaku sedemikian ini. Teman-teman, saya selalu berdoa teman-teman diberkati sama Tuhan. Tapi jangan lupa, menyambut berkat Tuhan, itu pun harus dengan hati yang benar, sikap hati yang benar. Jangan lupa bersyukur. Sekali lagi, Tuhan tidak harus memberkati kamu, tapi Tuhan mau memberkati kamu. Itu luar biasa teman-teman semua. Jadi, ayo kita ini sama-sama nyambut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan sambut Tuhan dengan kerendahan hati. Sambut Tuhan dengan sepenuh, jangan setengah-setengah. Dan sambut juga Tuhan dengan ucapan syukur yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya kita seperti wanita di dalam cerita ini. Kita ini menyambut Tuhan, Tuhan disenangkan. Dan kita pulang, kita selesai dengan kita ini membawa berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Saya gak mau teman-teman semua datang ibadah dengan sia-sia. Dan saya percaya, kalau teman-teman dengarkan firman ini dan sambut firman ini dengan sepenuh hati, pasti teman-teman bawa berkat dari Tuhan yang besar. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Kami selalu bersyukur Tuhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang sangat beruntung punya Bapa yang seperti Engkau. Sangat beruntung punya Tuhan yang memperhatikan kami seperti Engkau. Engkau tidak harus memberkati kami, Engkau tidak harus mengasihi kami. Tapi Engkau tetap melakukannya. You do it anyway. Dan kami sangat bersyukur atas hal itu. Tuntun kami terus Tuhan untuk terus buka hati kami untuk Engkau. Bila ada di antara kami yang belum pernah mengalami jamahan Engkau, hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau sentuh hati mereka. Dan kalau mereka mau melakukan firman ini, menerima Engkau dengan sepenuh hati, hamba percaya Kau pasti akan jamah mereka. Kau berikan urapan-Mu, hadirat-Mu ada di dalam hidup mereka. Dan kami semua Tuhan, kami selesai ibadah ini, kami percaya kami yang datang dengan sepenuh hati menyambut Engkau dengan sepenuh hati, pasti kami terima berkat-berkat dari Engkau. Mari teman-teman semuanya angkat tangan. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan. Diberkati semua anak-anak-Mu yang memberikan persembahan dengan hati cinta kepada Engkau.
Diberkati semua anak-anakmu yang menyambut Engkau dengan sepenuh hati dan mengucap syukur karena Engkau baik. Dan diberkati kami semua dengan berkat-berkat yang melimpah dari surga. Bawalah semua berkat-berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Siapa yang terberkati boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita yang luar biasa. Sambil kalian ketik di live chat, aku terberkati. Nah, aku juga mau ngingetin nih hari ini karena kita ibadah hari ini. Minggu depan kita nggak ada ibadah ya, tapi kita lihat adanya family time. Buat teman-teman semua yang belum join, jangan lupa untuk join. Ada GT Family, bisa kontak ke aku atau ke Cinovi. Bisa juga ikut One Family, bisa kontak ke Shannon maupun Maria. Ataupun buat yang cewek-cewek yang teens ini, bisa ikut ke Mantapu Family, bisa kontak ke Kesha dan Karen. Nah, aku juga mau ingetin lagi kalau buat teman-teman semua yang belum isi pendataan, ayo segera isi. Nanti kita nggak tahu kalian semua loh. Jadi ayo semuanya isi, linknya ada di grup The Movers ya. Nah, kayaknya udah sih. Oh, belum. Teman-teman jangan lupa kasih persembahan ya. Barcode-nya akan ada setelah aku pergi. Oke teman-teman, see you next time. Bye-bye. Tuhan memberkati.